Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Mariani dengan NPM 246100170. Saya mahasiswa program studi S1 Manajemen semester 3, kelas D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM, di mana tugas ini termasuk ke dalam materi manajemen investasi yang berkaitan dengan payback period atau PP, average rate of return atau ARR, net present value atau NPV, profitability index atau PI, mencari NPV positif dan negatif dengan DF ditentukan sendiri dan internal rate of return atau IRR. Selanjutnya adalah soalnya. PT Mentari Persada berinvestasi dengan modal sendiri dengan NPM 170 juta, modal kerja 1 juta, umur ekonomis 4 tahun, dan disusut tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 25%, perkiraan laba setelah pajak selama 4 tahun, 950.000, 1.100.000, 1.250.000, 1.400.000, berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun. Untuk menghitung penyusutan adalah penyusutan sama dengan dalam kurung investasi dikurang modal kerja, tutup kurung dibagi dengan umur ekonomis. Sehingga investasi itu 170 juta dikurang dengan modal kerja 1 juta bagi dengan umur ekonomis 4 tahun. Hasilnya 149 juta dibagi dengan 4 tahun. Hasil akhir 42.250.000. DF 25% sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus T tutup kurung pangkat N. Sehingga 1 dibagi dalam kurung 1 plus 0,25 tutup kurung pangkat 1. Selanjutnya 1 dibagi dalam kurung 1 plus 0,25 tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya 1 dibagi dalam kurung 1 plus 0,25 tutup kurung pangkat 3. Dan terakhir 1 dalam kurung 1 plus 0,25 tutup kurung pangkat 4. Tabel cash flow, sehingga kita mengambil tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Untuk EAT-nya yang sudah saya sebutkan tadi pada soal dan penyusutannya itu 42.250.000. Untuk proceed itu didapatkan dari EAT ditambah dengan penyusutan, sehingga 950.000 ditambah 42.250.000 hasilnya 43.200.000. Selanjutnya 1.100.000 ditambah 42.250.000 hasilnya 43.350.000. 1.250.000 ditambah 42.250.000 hasilnya 43.500.000. Dan yang terakhir 1.400.000 ditambah 42.250.000 hasilnya 43.650.000. Untuk DF 25% itu 0,8, 0,64, 0,5, 12, 0,409. PF kas bersih didapatkan dari DF 25% dikali dengan proceed, sehingga 43.200.000 dikali 0,8 hasilnya 34.560.000. Kemudian 43.350.000 dikali dengan 0,64 hasilnya 27.744.000. Selanjutnya 43.500.000 dikali dengan 0,512 hasilnya 22.272.000. Yang terakhir 43.650.000 dikali dengan 0,409 hasilnya 17.852.850. Untuk jumlah PF kas bersihnya totalannya adalah 102.428.000. Jika tiap tahun beda, maka investasi sama dengan 170 juta, proceed tahun ke-1-nya 43.200.000 dikurang, maka hasilnya 126.800. Untuk proceed kedua 43.350.000 sehingga dikurang menghasilkan 83.450.000. Proceed ketiga 43.500.000 sehingga dikurang mendapatkan hasil 39.950.000. Untuk proceed ketiga itu tidak dapat dikurangkan, maka kita melakukan PP pembagian. PP sama dengan dalam kurung 40.940.000 dibagi dengan 43.650.000 tutup kurung dikali dengan 12 bulan, maka menghasilkan 10,98 bulan, atau kita genapkan menjadi 11 bulan. Dalam kurung 3 tahun 11 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Aspek keuangan, ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Rata-rata EAT
sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Rata-rata EAT sama dengan 4.700.000 dibagi 4 menghasilkan 1.175.000. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi dengan 3 sama dengan 170 juta dibagi 3 sama dengan 56.666.666 rupiah. ARR sama dengan 1.175.000 dibagi 56.666.666 rupiah dikali 100% menghasilkan 2,0%. ARR dikali investasi sama dengan 2,0% dikali 170 juta sama dengan 3.400.000. Dalam kurung jika lebih dari modal kerja maka proyek layak. Net Present Value atau NPV adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. NPV sama dengan total PF kas bersih dikurang PF investasi. NPV sama dengan 102.428.000 dikurang 170 juta. Hasilnya minus 67.572.000. Jika NPV negatif, maka proyek ditolak. Probability Index dalam kurung PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. PI sama dengan total PF kas bersih dibagi PF investasi. PI 102.428.000 dibagi 170 juta, hasilnya 0,6 kali. Jika PI kurang dari 1, maka proyek ditolak. IRR atau Internal Rate of Return adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Berikut ini adalah tabelnya. Pada tabel pertama yaitu kutub nilai NPV positif. NPV rumusnya adalah NPV sama dengan total PF kas bersih dikurang PF investasi. NPV pada positif itu NPV sama dengan 173.264.700 dikurang 170 juta, hasilnya 3.264.700. Untuk yang negatif, kutub nilai PF negatif, NPV sama dengan 169.350.000 dikurang 170 juta sama dengan negatif 650.000. IRR sama dengan I1 ditambah total PF positif dikurang negatif dibagi dengan total PF positif dikurang total PF negatif dikali dalam kurung I2 dikurang I1 tutup kurung. IRR sama dengan 0,1% ditambah 173.264.700 dikurang 170 juta dibagi dengan 173.264.700 dikurang 169.350.000 dikali dengan dalam kurung 1% dikurang 0,1%. IRR sama dengan 0,1% ditambah hasil dari pengurangan tadi 3.264.700 dibagi dengan 3.914.700 dikali dengan 0,9%. IRR sama dengan 0,1% ditambah dengan hasil pembagian tadi 0,07505.631%, hasilnya 0,86%. Jika IRR kurang dari bunga pinjaman maka proyek ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek ditolak karena IRR kurang dari bunga pinjaman atau 0,86% kurang dari 25%. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.